Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ocha Sakila, NIM 21081071115, kelas PGMI 4D. Di sini saya akan menjelaskan tentang jawaban yang telah saya tulis di kertas folio. Pertanyaan pertama, pengolahan kelas dan pengajaran adalah dua kegiatan yang sangat erat hubungannya, namun terdapat perbedaan antara satu dengan lainnya. Jelaskan hubungan dan perbedaan tersebut. Jadi jawabannya itu hubungan pengolahan kelas dan pengajaran itu akan memperoleh proses belajar dan mengajar. Salah satu tugas guru yaitu mengolah kelas untuk menciptakan belajar yang kondusif bagi peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi hubungan dengan pengolah kelas dan pengajaran ini ya harus seimbang dan pasti saling berkaitan. Dan perbedaan pengolah kelas dan pengajaran. Kalau pengajaran itu adalah guru memberikan materi pembelajaran kepada siswanya, yaitu berupa materi ya. Sedangkan mengolah kelas adalah perilaku guru dalam upaya menciptakan kelas yang kondusif, tujuan untuk pembelajaran yang efisien. Nah, soal nomor 2. Jelaskan minimal 3 pendapat ahli mengenai pengertian manajemen kelas, kemudian simpulkan. 1. Menurut Widyo Sworo Erwin 2018, pengolahan kelas adalah suatu kegiatan yang diberikan guru dalam mengatur, merencanakan, mengarahkan, membimbing, dan mengoptimal proses kegiatan belajar mengajar atau KBM. Dan menurut Aulia R 2018, pengolahan kelas merupakan suatu PR keterampilan yang perlu dimiliki oleh seorang guru, baik dirinya yang menjalankan peran guru ataupun sebelum yakni masih pelatihan. Yang ketiga, menurut Usman 2003, jadi pengolahan kelas yang efektif merupakan persyaratan yang mutlak bagi terjadinya proses belajar mengajar yang efektif. Jadi kesimpulan dari pendapat 3 ahli tersebut, menurut saya pengolahan kelas adalah suatu kegiatan yang perlu dilakukan oleh guru dalam mengoptimalkan kegiatan belajar dan mengajar yang efektif. Soal nomor 3. Bagaimana jika prinsip manajemen disiplin kelas tidak terpenuhi? Jelaskan. Oke. Jawabannya, jika prinsip manajemen ini tidak terpenuhi, akan menghambat proses belajar yang sehingga tidak efektif. Contohnya, prinsip kesetaraan. Jadi seorang guru tuh harus memperlakukan siswa secara setara, tidak membanding-bandingkannya, dan juga tidak pilih kasih yang akan menyebabkan kelas yang tidak kondusif. Soal nomor 4, mengapa harus ada manajemen display kelas di MI atau SD? Karena adanya manajemen kelas di MI bertujuan meningkatkan kualitas belajar siswa menjadi lebih aktif, kreatif, inovatif, yang didukung oleh pemanfaatan teknologi, dan juga mengantisipasi hambatan-hambatan yang terjadi di saat pembelajaran. Jadi emang harus ada yang namanya manajemen kelas. Tujuannya yaitu mengatur siswanya dan juga mengantisipasi masalah yang akan terjadi. Nomor 5. Sebutkan salah satu pendapat ahli mengenai pendekatan-pendekatan dalam manajemen kelas. Menurut Maman Rahman,
1994, pendekatan merupakan salah satu bentuk manajemen yang terletak pada keterampilan guru dalam memberikan fasilitas yang berbeda-beda untuk setiap anak. Nah, maksudnya itu adalah peran guru itu sangat penting karena setiap siswa itu berbeda-beda, jadi guru itu harus mengaturnya dengan baik. Keenam, jika Anda sebagai guru SD atau MI, bagaimana cara Anda menghadapi siswa yang hiperaktif dan pendiam di dalam suatu kelas yang sama? Pendekatan apa yang Anda gunakan? Jelaskan mengapa. Menurut saya dengan cara memperbanyak game dalam pembelajaran agar siswa dapat bersosialisasi dengan teman sebayanya. Pendekatan yang saya gunakan adalah pendekatan proses kelompok. Mengapa saya memilih tersebut? Karena melatih siswa bertanggung jawab terhadap kelompoknya masing-masing dan juga agar mau bekerja sama dengan temannya. Dan nomor 7, bagaimana fungsi manajemen disiplin kelas yang baik di SD ataupun MI? Jadi fungsi manajemen kelas yang baik itu sebagai sarana bagi peserta didik dalam mengembangkan diri secara optimal, naik secara individu, sosial, aspirasi, kebutuhan, dan potensi lainnya. Jadi fungsinya itu ya untuk meningkatkan kemampuan peserta didik yang mungkin dari individual, sosial, lalu mereka mengembangkan menjadi aspirasi yang berguna dalam melatih bakatnya. Nomor 8, sebutkan salah satu pendapat ahli mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen kelas dan seberapa besar pengaruh faktor-faktor tersebut dalam pengolahan kelas dan seberapa besar dalam keberhasilan pembelajaran. Jawabannya faktor pendukung keberhasilan menurut Nugraha 2018 bahwa faktor pendukung dan penghambat manajemen kelas antara lain lingkungan secara fisik, lingkungan sosial, sistem organisasi sekolah, dan juga kondisi emosional peserta didik. Apa yang dimaksud di sini adalah lingkungan secara fisik. Jadi fasilitas sekolah itu memadai untuk siswanya, seperti kelas yang nyaman, ataupun bangunannya yang bagus, tidak mudah tertiup angin. Terusnya lingkungan sosialnya, lingkungan di sekitar sekolahnya, baik itu peran gurunya, peran kepala sekolahnya juga, dan sistem organisasi lingkungan sekolah, misalnya kurikulum, administrasi, dan lain-lain. Dan juga yang paling penting adalah emosional peserta didik, karena sebagai guru juga kita harus mampu memahami peserta didik, baik dia sedang sedih, bahagia, dan lain-lain. Nomor 9, menurut Anda seberapa penting peranan teknologi dalam pengolahan kelas di SD ataupun MI? Jelaskan alasan Anda. Menurut saya sangat penting ya adanya teknologi untuk membantu guru dan juga murid dalam pembelajaran. Contohnya sekarang kan ada Zoom ataupun Gmeet, Classroom, dan video pembelajaran. Dengan adanya teknologi, guru dapat mudah nih menyampaikan informasi kepada murid, dan murid juga mungkin lebih tanggap karena sekarang sumber informasi mudah didapat. Nomor 10, jika di sebuah sekolahan terdapat seorang siswa yang memiliki penyakit pembusukan kaki karena infeksi, sedangkan minatnya untuk belajar sangat tinggi, di sisi lain teman-teman sekolahnya mengucilkannya, termasuk beberapa guru di sekolah tersebut merasa jijik terhadap
siswa tersebut karena sudah mengeluarkan bau yang tidak sedap. Terutama ketika proses kegiatan pembelajaran langsung di dalam kelas. Pertanyaannya, seandainya Anda mengajar di kelas tersebut, bagaimana Anda mengolah kelas tersebut agar proses pembelajaran dapat berjalan lancar? Hal yang akan saya lakukan yaitu menyiapkan pengharum ruangan di kelas dan memperhatikan suhu ruangan, karena itu akan mempengaruhi gerak siswa juga, dan mengolah tempat duduk yang 1 minggu sekali agar anak lain juga merasa nyaman. Memberikan nasihat untuk tidak membuli dia dan memberikan empati khusus kepada seorang anak tersebut. Untuk jawaban nomor 10 itu menurut saya seperti itu, tapi tidak tahu apa yang akan dijalankan selanjutnya, karena bagi saya seorang guru itu kan harus adil dan yang merasakannya murid, jadi belum tentu murid juga merasakan kasih sayang guru. Mungkin aja ada suatu kata-kata yang tersindir ataupun ya mungkin sikap guru yang tidak baik. Jadi menurut saya menjadi guru yang adil itu sangat sulit ya, apalagi menghadapi murid yang seperti itu. Sekian dari video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.